ada satu nama yang dianggap sebagai awal mula peradaban manusia di tanah ini. Aji Saka. Sosok misterius yang datang entah dari mana, membawa cahaya pengetahuan, bahasa, dan tata kehidupan. Tapi, benarkah Aji Saka hanyalah manusia biasa? Ataukah ia sesungguhnya utusan dari dunia lain yang turun membawa wahyu untuk membangun peradaban Jawa? Selamat datang di Abiyasa Channel, tempat di mana sejarah, mitos, dan dunia tak kasat mata bertemu dalam satu kisah penuh rahasia leluhur. Alkisah, pada masa ketika dunia masih muda, bumi Jawa belum mengenal aksara, belum memahami tatanan, dan manusia hidup dalam kegelapan. Hingga datanglah seorang lelaki muda dari arah barat, berwajah tenang, matanya bersinar lembut seperti cahaya rembulan. Dialah Aji Saka, manusia yang konon turun dari langit, membawa sebilah keris pusaka dan selembar kain putih panjang yang disebut Duwung Sakti. Ia tiba di negeri bernama Medang Kamulan, tanah yang kala itu diperintah oleh Raja Bengis pemakan manusia, Prabu Dewata Cengkar. Dewata Cengkar dikenal sebagai Raja Sakti Mandraguna, tapi kehausannya akan darah manusia membuat rakyat hidup ketakutan. Aji Saka datang tidak dengan amarah, melainkan kebijaksanaan. Ia menantang sang raja dengan cara licik namun cerdas. "Paduka," katanya, "beri aku sebidang tanah, seluas kain ini untuk kujadikan tempat tinggal." Dewata Cengkar sombong dan tertawa, mengiyakan permintaan itu. Tapi kain putih milik Aji Saka bukan kain biasa. Saat digelar, kain itu terus memanjang dan memanjang hingga menutupi seluruh istana. Ketika ujung kain menyingkirkan Dewata Cengkar, sang raja terseret dan jatuh ke laut, berubah menjadi raksasa penjaga pantai selatan hingga kini. Setelah Dewata Cengkar tumbang, Aji Saka mengajarkan rakyat cara bercocok tanam, mengenal tata negara, dan mengenal huruf serta bahasa. Dari ajarannya lah lahir aksara Jawa, yang dimulai dari kisah tragis dua abdi setianya, Dora dan Sembodo. Saat Aji Saka meninggalkan tanah kelahirannya, ia menitipkan pusaka kepada Sembodo dan berpesan agar tak diberikan pada siapapun, kecuali dirinya sendiri. Namun, ketika Aji Saka mengutus Dora untuk mengambil pusaka itu, terjadilah salah paham. Kedua abdi setia itu saling membunuh demi menjaga amanat sang guru. Melihat kesetiaan dan tragedi itu, Aji Saka kemudian menciptakan huruf-huruf pertama yang kini dikenal sebagai dasar Hana Caraka. Hana Caraka, Data Sawala, pada jayanya, Maga Batanga. Artinya, ada utusan, saling bertikai, sama kuatnya, keduanya kini gugur. Sebuah simbol bahwa ilmu dan kesetiaan sejati selalu menuntut pengorbanan. Setelah menunaikan tugasnya membawa peradaban, Aji Saka menghilang tanpa jejak. Ada yang mengatakan ia kembali ke langit. Ada pula yang percaya ia menjelma menjadi roh penjaga bumi Jawa, menjadi leluhur pertama yang melindungi setiap jengkal tanah ini. Di beberapa tempat masih ada yang melakukan ritual penghormatan kepada Aji Saka, bukan sebagai dewa, tapi sebagai guru agung, pelita yang menuntun manusia dari gelap menuju terang. Bahkan hingga kini, banyak spiritualis Jawa percaya bahwa Aji Saka masih hadir dalam wujud halus menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia tak kasat mata. Dari kisah Aji Saka, kita belajar satu hal, bahwa ilmu dan kekuasaan sejati bukan berasal dari kekuatan fisik, melainkan dari kesadaran dan keseimbangan batin. Ia datang bukan untuk berkuasa,
tapi untuk mengajarkan manusia cara hidup yang selaras dengan alam dan leluhur. Dan mungkin setiap huruf yang kita tulis hari ini adalah jejak halus dari tangan sang pembawa peradaban pertama itu. Inilah kisah Aji Saka, leluhur yang tak pernah mati. Terima kasih telah menonton Abiasa Channel, tempat rahasia kuno dan spiritual Jawa diungkap dengan cara yang tak pernah kamu dengar sebelumnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar tak ketinggalan kisah berikutnya, di mana sejarah dan dunia gaib bersatu.